Wah, ternyata Indonesia banyak banget ya peninggalan sejarah budayanya. Iya nih, tapi lihatnya di mana ya? Yang gitu biasanya di museum tuh. Oh, di museum. Kalau di museum, kira-kira ada berapa banyak tuh benda-benda bersejarah kayak gitu? Banyak sih. Katanya lebih dari 4.000. Wih, banyak banget itu. Kalau sebanyak itu, nanti kalau misalnya hilang atau dicuri gimana tuh? Iya, kemana aja bisa ada kebakaran di Museum Nasional. Nah, makanya kita butuh pembaruan sistem inventarisasi museum. Oh, pakai apa tuh? Jadi pakai apa nih? Pakai digitalisasi. Oh, digitalisasi. Digitalisasi museum ya? Iya. Oh, kalau itu mah kita paham ya, Nip? Iya, kita juga paham itu mah. Tapi kira-kira teman-teman yang di rumah paham nggak ya tentang digitalisasi museum? Nah, dari itu makanya kita bahas sekarang. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hamam. Saya Akin Nafiritama. Dan saya Hanifatur Rahmat. Kami dari Madrasah Aliyah Husnul Khotimah akan memberikan presentasi esai kami yang berjudul Inventory di Ujung Jari, Digitalisasi Inventaris dan serta koleksi-koleksi Museum Sejarah dan Budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan peninggalan sejarah dan budaya. Menurut Pusat Data Terintegrasi Kemendikbudristek Republik Indonesia, Indonesia memiliki setidaknya lebih dari 4.000 koleksi budaya dan sejarah yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan museum untuk menyimpan dan merawat benda-benda berharga tersebut. Museum sendiri merupakan gedung yang digunakan sebagai tempat pameran tetap benda-benda yang layak diperlihatkan untuk umum, seperti peninggalan sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya museum, masyarakat dapat melihat dan mempelajari benda-benda berharga yang ada di museum. Oleh karena itu, museum merupakan objek yang sangat penting dalam pelestarian sejarah dan budaya. Akan tetapi, ada berbagai masalah yang ada di museum di seluruh Indonesia. Mulai dari kehilangan, kerusakan, atau bahkan pencurian barang koleksi museum. Padahal, benda-benda tersebut merupakan benda yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tak tergantikan eksistensinya. Sebagai contoh, terjadi kerusakan terhadap medali Ratu Wilhelmina pada tahun 2020 yang berada di Museum Kota Makassar. Selain itu, setidaknya terjadi lebih dari 11 kasus pencurian dalam rentang waktu 10 tahun terakhir terhadap koleksi-koleksi museum di Indonesia. Kehilangan dan kerusakan barang tersebut tentunya akan berdampak negatif terhadap khazanah sejarah Indonesia. Dengan berbagai masalah di atas, diperlukan adanya pembaruan terhadap sistem administrasi museum yang ada di Indonesia. Jika tidak, maka lama-kelamaan, benda koleksi yang ada di museum tersebut akan habis karena masalah-masalah tersebut. Diperlukan adanya pembaruan sistem administrasi museum yang lebih efektif dan efisien. Digitalisasi museum dapat menjadi jawaban atas masalah-masalah tersebut. Digitalisasi sendiri merupakan penggunaan atau pemakaian sistem digital. Ada berbagai alasan mengapa digitalisasi museum dapat menjadi solusi atas masalah-masalah di atas. Yang pertama adalah inventarisasi secara fisik membutuhkan waktu yang lama dan tidak efektif, sehingga jika ada pembaruan data yang terjadi akan sulit untuk melaksanakannya. Lalu yang kedua adalah karena berbentuk fisik, inventari katalog fisik tersebut terkadang tidak terawat dengan baik atau bahkan bisa saja rusak. Digitalisasi museum dapat menjadi jawaban atas masalah-masalah tersebut. Pada pelaksanaannya, proses digitalisasi bukanlah suatu hal yang sulit. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu dokumentasi, katalogisasi, inventarisasi digital, dan sentralisasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah pengumpulan data koleksi dengan cara mencatat dan mengumpulkan data baik berupa foto, konten, ataupun info seputar koleksi. Pada tahap ini juga, kita bisa dapat memperbarui data secara aktual. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu katalogisasi. Katalogisasi yang dimaksud adalah penyusunan data yang telah dikumpulkan agar dapat diunggah ke laman digital dan nantinya akan bisa diakses oleh masyarakat. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu inventarisasi. Inventarisasi yang dimaksud adalah proses penyimpanan data yang telah dirapihkan ke dalam laman digital. Pada proses ini juga kita bisa menampilkan bentuk koleksi secara 3 dimensi dengan teknologi 3D. Data-data yang tersebar di berbagai daerah memicu masalah baru, yaitu integrasi data oleh pusat. Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara sentralisasi data melalui komando yang terpusat. Sentralisasi yang dimaksud adalah penyatuan data dari berbagai daerah menuju laman database yang terpusat. Basis data yang berbentuk laman digital dan terpusat inilah yang nantinya akan diakses oleh masyarakat luas.
Digitalisasi data bukanlah hanya sekadar pemanis estetika belaka, namun digitalisasi ini mempunyai banyak sekali manfaat. Di antara manfaat yang didapatkan adalah terjaganya nilai sejarah dan budaya koleksi museum. Koleksi museum dapat dilihat di laman yang sudah tersedia. Bila ada yang ingin melihatnya langsung, mereka dapat melihat ke museum-museum di mana koleksi tersebut berada. Dengan begitu, koleksi museum akan tetap terjaga tampilannya, walaupun visi koleksi mungkin rusak, hilang, atau tidak mungkin untuk ditampilkan. Digitalisasi juga membantu pihak museum dalam proses katalogisasi dan proses pemeliharaan barang koleksi museum. Data-data teknis mengenai barang koleksi museum seperti misalnya tanggal penemuan, tanggal pembuatan, tata cara pemeliharaan, dan yang lain-lain dapat disimpan ke dalam laman terintegrasi tersebut supaya kurator museum dapat mengaksesnya dan mengintegrasikannya dengan bagaimana cara mereka mengurus dan memelihara barang-barang koleksi selama ini. Digitalisasi juga membantu para peneliti dalam penelitian mereka perihal sejarah dan budaya Indonesia. Barang-barang koleksi yang bernilai sejarah dan budaya dapat terus diteliti dan ditampilkan, walaupun barang-barang koleksi mungkin terlalu rapuh untuk ditampilkan atau untuk diteliti. Sungguhnya kekayaan sejarah Indonesia sangat banyak untuk ditampilkan. Apa yang akan mungkin terjadi jika anak cucu kita tidak mampu lagi melihat barang-barang koleksi yang bernilai sejarah dan budaya seperti ini karena kehilangan dan kerusakan yang terjadi terus-menerus? Digitalisasi museum ini juga telah diterapkan di beberapa negara. Contohnya di British Museum di Inggris dan juga Tropen Museum di Belanda. Kedua museum ini termasuk museum-museum memiliki banyak sekali barang benda-benda bersejarah dan bernilai seni budaya yang sangat tidak ternilai. Sehingga mereka melakukan digitalisasi untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin terjadi pada barang-barang koleksinya. Digitalisasi memberikan akses kepada koleksi sejarah dan budaya Indonesia hanya dengan ketukan jari. Digitalisasi juga memungkinkan kekayaan senilai sejarah dan budaya Indonesia tetap tersebar ke seluruh dunia tanpa biaya dan risiko yang berlebih. Versi digital koleksi akan tetap terjaga meskipun versi-versi koleksi mungkin hilang atau tidak layak untuk ditampilkan. Oh, berarti kalau kayak gitu penting banget dong digitalisasi museum. Iya, itu benar-benar efektif nih kata gue. Nah, makanya dari itu implementasinya harus dilakukan sekarang juga. Biar itu ya anak cucu kita nggak kehilangan pemandangan tentang sejarah-sejarah gitu ya, wawasan tentang sejarah. Kalau misalnya anak cucu kita nggak bisa lihat kayak gituan, ntar anak cucu kita ngeliat apa? Serantauan. Nah, makanya dari itu kita perlu menjaga kelestarian nilai budaya kita dan sejarah kita demi anak cucu kita. Kami dari Madrasah Aliyah Husnul Khatimah pamit undur diri. Semoga di rumah teman-teman di rumah paham nih. Mungkin itu sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Akil Naferi Tama. Dan saya Abdurrahman Hamam. Dan saya Hanifatul Rahmat. Pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.